Hai guys, jumpa lagi dengan Siva di channel Indilai. Kemarin guys kita udah pernah ngobrol nih sama Pak Edward dari Are Design, dan ini sekarang ngobrol lagi nih guys sama Pak Tommy dari Are Design juga. Tapi ini agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena Siva mau lebih dalam nih guys, membahas tentang dunia arsitek. Tapi kali ini sama Pak Tommy. Gimana Pak Tommy? Apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa ya Pak Tommy, kayaknya agak sedikit tegang ya guys, tapi relax saja ya Pak Tommy ya, karena ya, siap, ini pertanyaannya gampang-gampang kok. Oke. Sebelumnya bisa dikenalin dulu Pak, dari mana? Halo, gua Tommy dari Are Design. Dari Are Design. Ya. Udah berapa lama Pak menjadi seorang arsitek? Dari mulai sampai sekarang sudah praktek sekitar 5-6 tahun. 5-6 tahun. Bisa Ya. diceritain nggak sih Pak, jenjang karir arsitek tuh gimana? Mulai dari mungkin sekolahnya atau kuliahnya sampai bisa menjadi arsitek tuh gimana? Oke, awal mulanya waktu kecil saya tuh seneng dengan sketsa ya, gambar. Saya juga mungkin ada satu kegemaran di woodworking dulu. Awalnya woodworking ke pertukangan. Ya. Nah, mungkin dari sana saya kembangin lagi ke lebih tertarik dengan bangunan-bangunan di sekitar. Saya mulai melihat teknis-teknis. Saya senang teknis sih. Saya senang teknis di cara material juga. Nah, mungkin dari sana saya mengambil kesimpulan saya tuh punya passion di bidang arsitek ini. Nah, dari sana saya kuliah, melanjutkan kuliah, terus ya setelah kuliah saya bekerja. Nah, hingga sampai sekarang sih. Kemudian kenapa Pak tertarik di dunia arsitek? Gitu. Ya, punya ketertarikan di bidang ini ya, seneng aja ya. Maksudnya kalau waktu kecil kita kalau melihat di TV atau apa kan, suatu bangunan itu kan unik-unik ya, banyak ya. Pengen punya satu cita-cita juga ya kan, untuk bisa mendesain satu bangunan yang bisa dikenal gitu. Kemudian Pak, ini kan sekarang udah zaman udah tinggi ya, udah maju sekali gitu. Teknologi juga udah berkembang gitu. Masih relevankah menggunakan jasa arsitek? Ini bukan karena merendahkan gitu ya Pak, cuman kan istilahnya kayak kita ketik aja nih di Google contoh rumah industrial, contoh rumah modern, kan bisa aja kita print, kita kasih sama mandor gitu kan Pak. Nih tolong mandor bangunin gue rumah gitu, misalnya seperti itu Pak. Tapi kenapa di zaman sekarang yang mungkin teknologi udah maju, terus kemudian ditambah dengan adanya AI, kenapa masih harus menggunakan jasa arsitek? Nah, AI, kalau kita bicara soal AI itu kan ciptaan manusia juga ya, sebuah program, ya punya algoritma ya dan data. Nah, itu untuk sekarang itu masih terbatas. Gimana sih AI bisa mengetahui apa kebutuhan dari seorang klien, ya, kebutuhan, keinginan. Nah, AI itu masih terbatas karena dia hanya menampilkan suatu visual. Nah, jadi menurut saya di bidang ini ya AI belum sanggup menggantikan seorang peran arsitek. Karena arsitek itu sangat luas, arsitektur ini sangat luas menurut saya. Menurut Bapak harus tetap memang dikerjakan langsung gitu ya Pak, tidak bisa semata-mata karena teknologi sudah maju nih menggunakan AI saja juga tidak cukup ternyata. Ya, AI-nya hanya sebagai alat bantu visual untuk sekarang. Kemudian Pak, di zaman sekarang kira-kira apa sih tantangan dari seorang arsitek? Tantangan ya, di setiap proyek pasti tantangannya beda-beda ya. Nah, beda-beda, setiap klien punya kebutuhan yang berbeda. Nah, tentu itu menjadi tantangan kita sebagai arsitek dalam merancang suatu bangunan. Nah, ya fungsinya kita itu ya itu membantu mereka mencari solusi. Jadi solusinya itu pun juga pasti berbeda kan di setiap case project. Nah, tantangannya paling besar ya mengedukasi klien juga, salah satunya apa ide yang kita sampaikan, apa yang klien mau itu harus mencapai satu titik terang lah untuk kedua pihak. Mungkin tantangan yang paling besar itu
kalau dalam mendesain. Iya, mengedukasi klien. Iya. Bapak sendiri punya ciri khas tertentu nggak sih dalam mendesain proyek? Dalam mendesain proyek tentunya setiap arsitek punya ciri khasnya masing-masing ya. Nah, kalau Are sendiri itu lebih mencondongkan ke fungsi dan kenyamanan dari klien. Nah, itu mungkin yang paling utamanya. Kalau ciri khas ya berdampingan dengan keinginan klien sih sebenarnya. Apa yang klien inginkan, apa yang klien butuhkan. Nah, itu tugasnya kita untuk membantu. Jadi kalau dibilang ciri khas, tentunya ada juga kita lebih condong itu ke sesuatu yang lebih minimalis. Nah, minimalis, fungsional, dan untuk sekarang kita lagi smart living juga. Nah, Smart living itu bisa dijelasin nggak sih Pak? Smart living itu bisa dibilang sesuatu itu semua berkaitan dengan teknologi ya. Ya, contohnya seperti lampu perlightingan itu semua udah smart, door lock, semua terintegrasi dengan aplikasi. Jadi selain smart, ya tentunya lebih hemat energi juga. Kira-kira tren desain atau tren rumah huni yang akan berkembang itu gimana Pak? Kalau untuk tren desain kita selalu mengikuti ya, mengikuti zaman ya kontemporer, pasti larinya ke kontemporer. Walaupun kita gaya desainnya minimalis, kita tetap mengikuti lah apa yang lagi tren kita ikuti. Nah, kalau soal tren untuk sekarang lebih ke mungkin Japandi ya, industrial juga, sesuatu yang futuristik juga sekarang lagi tren. Nah. Berarti setiap klien, setiap owner tuh pengen punya apanya masing-masing ya? Ya, sesuai preferensi klien masing-masing aja sih. Kalau mintanya Japandi, ya kita akan sesuaikan dengan keinginan klien. Apa sih Pak suka duka menjadi seorang arsitek menurut Bapak sebagai Suka arsitek? duka, oke. Kalau sukanya ya ketika apa yang kita rancang setelah dibangun, klien itu bisa mengapresiasi desain tersebut, bisa nyaman setelah ditinggali, itu punya kebanggaan sendiri ya, punya suka sendiri. Nah, kalau untuk dukanya ya di challenging tadi, setiap desain pasti prosesnya butuh challengingnya masing-masing ya, pasti beda-beda case-nya. Nah, ya edukasi lah. Kalau dukanya kadang diedukasi klien, ya itu sih. Mungkin teman-teman ini ada yang nonton terus bercita-cita pengen jadi arsitek juga nih. Nah, buat Bapak apa nih saran yang untuk adik-adik kita atau siapapun lah yang nonton channel Indie Light yang bercita-cita pengen jadi arsitek? Oke, ya pertama ya harus punya ini dulu ya, passion sendiri di bidang ini. Ya harus benar-benar suka dulu, karena di profesi ini bukan sangat luas. Jadi bukan hanya soal suka menggambar bisa jadi arsitek, belum tentu, karena banyak detail-detail yang harus dipelajari. Ya harus rajin juga lah baca-baca, ikut seminar ya. Nah, paling itu sih. Kemudian Pak, arsitek itu menggunakan aplikasi apa sih Pak dalam mendesain? Itu bisa nggak sih kita sedikit kasih tahu nih, kasih bocoran nih? Soal aplikasi ya, sebenarnya aplikasi itu kan hanya alat bantu ya, dan pasti di setiap firma itu arsitek itu pasti penggunaan aplikasinya pun berbeda-beda. Nah, kebetulan kalau di Are itu kita pakainya AutoCAD, SketchUp, ya kalau apa V-Ray, Enscape, Lumion, banyak sih aplikasi. Mungkin kedepannya bisa mencampurkan AI juga gitu sih. Berarti karena teknologi udah maju juga bisa menggabungkan dengan AI ya? Iya benar, karena ya AI itu sebagai alat bantu kita juga sih untuk memvisualisasi sesuatu itu lebih cepat, dan apa yang dibayangin klien kita bisa wujudkan gitu. Kemudian Pak, ini pertanyaan penting. Kan semua udah nih sama Pak Edward, kacamata dia tentang pencahayaan itu gimana? Menurut Bapak sendiri, pencahayaan itu penting nggak sih, sama cara memaksimalkan pencahayaan di sebuah proyek atau rumah itu bagaimana sih Pak? Oke, soal pencahayaan itu ya di satu proyek pencahayaan itu sangat penting ya. Ya karena pencahayaan itu
sebagai unsur utama juga dalam mendesain rumah. Jadi kalau pencahayaan itu kurang bagus, ya tentunya tingkat kenyamanan itu pasti berkurang. Nah, tentu saja pas mendesain kita akan memikirkan secara fungsi, ya, tata letak, jenis lampu, warna, semua itu dipikirkan. Nah, jadi untuk mencapai hasil yang maksimal tentu kita harus didampingi dengan konsultan lighting juga untuk pemilihan lampu, ya itu harus dibarengin juga dengan konsultan lighting. Ya. Kemudian nih Pak, pertanyaan terakhir, tolak ukur keberhasilan seorang arsitek tuh dari mana Pak? Tolak ukur keberhasilan itu ya ketika klien itu atau penghuni di suatu bangunan itu sudah bisa merasakan apa yang kita mau delivery ke mereka. Salah satunya itu menjadi tolak ukur. Kedua ya tingkat kenyamanan dari klien. Nah, itu sih tingkat kenyamanan. Itu yang paling berkesan sih sebenarnya. Keberhasilan. Ya itu tadi guys perbincangan kita dengan Pak Tommy dari Are Design. Ya semoga bermanfaat. Tadi udah disampaikan juga sama Pak Tommy saran-sarannya buat yang mau jadi arsitek. Jangan hobinya cuma menggambar doang ya Pak. Harus rajin ikut seminar, harus belajar lagi, harus ngerti soal aplikasi mungkin ya Pak. Kemudian untuk mau didesainkan proyek sama Bapak itu bisa hubungi kemana sih Pak? Di IG kami ya, Are.Design Studio. Terima kasih Pak Tommy sudah ngobrol santai di studionya Indilight dan berbagi cerita serta informasi yang sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Oke guys, jika Anda suka dengan konten ini tekan like, share ke teman-teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel Indilight agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar LED dan pencahayaan lainnya. Terima kasih, salam Indilight.